saya Irolila dengan tugas MK Zoologi Interpetrata. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Solenterata atau dikenal dengan hewan berongga atau hollow animal. Mayoritas hal ternyata jellyfish dan dolphin itu banyak sekali. Tapi kalau ini kita hanya akan membahas dua jenis jellyfish, Obelia dan Aurelia. Pada cara reproduksinya atau siklus hidupnya, karena kita sering tertukar mana siklus Obelia dan mana siklus yang Aurelia. Karena dari keduanya ada perbedaannya. Oke, mari sekarang kita pelajari Obelia dan Aurelia. Kita mulai cara siklus hidup Obelia. Di sini ada cara dua reproduksi, seksual dan aseksual. Mari kita lihat dulu reproduksi seksual pada fase medusa. Di sini ada medusa betina yang menghasilkan telur, medusa jantan yang menghasilkan sperma. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk zigot, dan zigot ini akan terbentuk menjadi silentula. Silentula laku akan berkembang menjadi larva yang disebut flanula. Nah, ini yang bentuk larva flanula. Larva flanula ini memiliki silia sehingga bisa berenang bebas. Flanula akan menempel pada satu permukaan Planula Setledon yang ada pada dasar laut sehingga membentuk polip. Fase polip adalah fase yang menempel pada permukaan laut sehingga tidak bisa berenang bebas. Polip ini akan bertumbuh dan berkembang hingga akhirnya polip menjadi dewasa. Polip dewasa akan melakukan reproduksi secara aseksual dengan bertunas membentuk female medusa. Medusa muda akan berkembang menjadi medusa dewasa. Dan siklus berikutnya akan terjadi seperti tadi. Dan ini adalah secara keseluruhan siklus reproduksi Obelia. Sekarang kita beda ya teman-teman, Obelia dan Aurelia siklus hidupnya. Nah sekarang kita bahas yang Aurelia. Aurelia aurita. Ada reproduksi seksual dan aseksual. Kita lihat dulu bagian reproduksi seksual yang terjadi pada fase medusa. Ada medusa jantan yang menghasilkan sperma dan medusa betina yang menghasilkan ovum. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan terjadi zigot. Nah, zigot ini akan tumbuh menjadi blastula. Blastula akan berkembang lagi menjadi larva flanula. Nah, ini seperti tadi ya, kita temukan di Obelia, ini larva flanula. Larva flanula memiliki silia sehingga bisa berenang bebas, sama dengan Obelia. Nah, larva flanula kemudian akan menempel pada suatu permukaan sehingga membentuk polip. Skipistoma. Aurelia aurita, polip muda adalah skipistoma. Nah, akan berkembang lagi menjadi strobila muda. Strobila muda akan berkembang lagi menjadi strobila dewasa. Nah, tidak sampai di situ saja teman-teman. Nah, ini gambar sesungguhnya strobila dewasa. Pada strobila akan terjadi reproduksi secara aseksual dengan bertunas dengan membentuk evira. Nah, ini gambar evira ya aslinya. Sesungguhnya evira ini akan tumbuh dan berkembang sehingga menjadi medusa Aurelia aurita. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarnya.
Nah, pada medusa terjadi reproduksi seksual, sedangkan pada strobilat yang merupakan fase polip terjadi reproduksi aseksual. Nah, inilah reproduksi atau siklus hidup Aurelia aurita. Secara singkatnya, urutan reproduksi Obelia, telur, larva flanula, folif, medusa. Sedangkan urutan reproduksi Aurelia aurita, telur, larva flanula, Skifistoma, strobila, evira, dan medusa. Oke, nah sudah tahu bukan perbedaannya dari Obelia dan Aurelia yang merupakan meliputi zigot, flanula, polif, dan medusa. Fase mana yang mengalami reproduksi seksual yaitu fase medusa, sedangkan yang mengalami produksi aseksual polip. Fase polip. Polip pada Obelia, polip dewasa. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian, terutama